KBR, inspiratif, terpercaya. Halo Warriors and Upers. Selamat datang di episode spesial podcast Disko, diskusi psikologi, persembahan dari Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Dan Yupi, kenyangnya bikin happy. Ayo, pasti pada bingung ya, Kevin dan Naomi kok men-shoot ya suaranya jadi kayak anak kecil. Bukan, tenang aja kok. Kita kenalan dulu yuk. Ayo, halo, nama aku Anggi. Dan halo, nama aku Widi. Nah, di episode spesial podcast Disko kali ini, Anggi dan Widi bakal nemenin kalian nih. Boleh nggak ya? Boleh dong ya, nggak lama-lama kok, tenang aja. Cuma 2 episode aja lah ya. Boleh, oke? Oke, by the way nih, gimana kabarnya Warriors and Upers semua? Sehat-sehat aja ya, semoga selalu. Amin, semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya. Jangan juga lupa untuk jaga kesehatan, stay healthy dan kebersihan selalu ya dimanapun kalian berada. Dan yang paling terpenting itu, selalu juga tetap happy, stay positive. Karena happy dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Gi, kamu itu tugas sekolahnya itu ada banyak gak sih belakangan ini? Kan kita lagi banyak PJJ nih ya karena Iya benar-benar. Karena COVID ini, pandemik ini. Gimana? Lumayan sih, karena kan kalau lagi COVID kayak gini, kita kan nggak bisa tatap muka tuh, Wit. Jadi aku tuh biasanya dikasih modul gitu loh, tau kan? Jadi dikasih Word, abis itu harus dibahas dulu, ngertiin sendiri, baru udah dikerjain. Jadi prosesnya tuh cukup panjang gitu ya kan? Iya benar banget. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya bener sama banget ya karena karena pandemik ini kita dikasih PJJ pembelajaran jarak jauh, banyak banget tugas-tugas. Bahkan kalau boleh aku kasih sedikit pendapat, bahkan seharusnya yang tugas kita semakin diringankan, ini semakin berat sih. Tapi walaupun itu pasti ada positif dan negatifnya ya. Iya benar. Benar banget. Nah karena itu kamu pernah nggak sih tuh mumet gara-gara tugas, abis tuh kepikiran, stres, atau bahkan kamu sampai jatuh sakit? Pernah nggak, Wit? Untuk itu sendiri sih aku pernah ya. Kenapa? Karena selain banyak banget PJJ yang diberi oleh guru-guru kita ini, dan juga belakangan ini kita kan juga punya tanggung jawab masing-masing ya. Tanggung jawab orang dan acara orang, event-event orang itu berbeda-berbeda ya di setiap individu itu. Jadi ya aku pernah ngerasain kayak begini. Aku banyak event, banyak kegiatan, dan juga ngelakuin berbagai macam PJJ. Akhirnya aku lupa jaga imunitas tubuh aku. Jadi aku jatuh sakit di situ. Oh gitu. Terus kalau kamu udah jatuh sakit atau bahkan stres, mumet dan lain-lain karena tugas-tugas sekolah itu, kamu ngelakuin apa nih, Wit? Aku sih karena saat aku stres atau lagi jatuh sakit itu, biasanya aku ngelakuin hobi-hobi aku. Dan di samping aku ngelakuin hobi-hobi aku itu, aku tuh suka banget ngemil dan suka banget sama cemilan-cemilan yang manis dan kenyal. Oh gitu. Sama banget kayak aku sih, Wit, parah. Iya. Aku tahu kamu suka apa nih. Pasti kamu suka Yupi gak sih? Ya kan? Bener banget. Seriusan. Ini cobain. Iya bener banget. Semua ini enak banget, parah. Kamu juga cobain dong. Kamu cobain, Kak. Boleh. Ini enak banget sih, Kak. Nah, ngomongin soal stres dan hobi, di podcast Disko kali ini kita bakal ngebahas seputar stress management, mengimbangi hobi serta sekolah dalam episode spesial Let's Happy, Be Healthy with Yupi and El Rumi. Halo. Ya bener banget nih, di sini kita udah kedatangan Kak El Rumi nih. Yeay. Halo Kak, gimana kabarnya Kak sekarang? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ada kegiatan activity apa nih Kak belakangan ini? Sekarang kegiatannya lagi ngisi-ngisi acara TV aja sih, sama mulai minggu depan tuh udah mulai kuliah online. Oh, kuliah online. Kak, emang kuliahnya di mana sih, Kak? Aku sendiri kuliahnya di University of Westminster, itu tepatnya di kota London, di Inggris. Ambil jurusan apa ya Kak ya? Aku ambil jurusan bisnis manajemen kebetulan. Wow, keren. Keren banget sih. Kebetulan aku suka bisnis juga, jadi ngambil bisnis manajemen juga. Bisnis Iya benar-benar. Oh ya Kak, kalau misalkan kuliah online nih, apalagi kan kampusnya jauh di London, gimana tuh Kak? Nah, aku tuh kemarin kendalanya tuh kuliah online tuh sebenarnya kan laptop udah ada ya. Kendalanya itu cuma di waktu aja sih, karena kan perbedaan waktu sini sama London kan cukup jauh ya. Kalau beda bisa 6 sampai 7 jam. Nah, kalau lagi beda 7 jam tuh lumayan kalau kelasnya jam 6 sore. Kemarin aku kelas selesai jam 1 pagi di sini. Oh gitu. Oh, Iya jadi benar karena sih. perbedaan waktunya jauh. Iya sih Jadi- benar. Dan sini lebih dulu. Iya benar.
Terus Kak, gimana sih sistem kuliah online gitu? Pasti beda lah ya sama PJJ gitu yang anak SMA ya. Pasti beda lah sistem kuliah online, apalagi dari luar negeri gitu. Gimana ya Kak? Nah kalau yang term depan tuh sistem kuliahnya mereka jadi kita agak dibebasin dan dibolehin milih ya. Jadi mereka ada dua kelas, yang satu kelas lecture namanya itu kelas besar, jadi sekitar ada 50 orang, itu satu guru yang ngomong di tengah. Nah itu kelas itu ditiadakan karena ngumpulnya terlalu banyak kan. Tapi ada satu kelas lagi namanya kelas seminar, tuh ya kelas lebih kecil yang isinya bersepuluh 12 yang lebih ke diskusi antar murid. Itu boleh datang, tapi juga boleh online dari Indonesia. Jadi kita dikasih banyak keleluasaan sih sama kuliahnya. Emang ada sedikit persamaan tapi ada juga perbedaannya ya. Iya. Kak, kan sibuk banget nih tadi dijelasin kayak perbedaan waktu, terus habis itu tetap syuting juga kan Kak. Nah itu gimana caranya supaya keduanya tuh berjalan dengan baik gitu Kak? Karena yang aku lihat-lihat ya Kak, Kyle tuh kan syutingnya tetap jalan, tapi pendidikannya tuh tetap mantep juga nih. Nah kebetulan tuh aku alhamdulillahnya kerjanya tuh nggak 9 to 5 gitu sih. Kebetulan aku kerjanya kadang-kadang banyak acara taping kayak gini. Jadi kadang-kadang masih bisa milih waktu yang untuk menyesuaikan dengan waktu kuliah gitu. Dan kebetulan sih akhir-akhir ini sih lagi belum mulai kuliah, jadi masih banyak waktu untuk kerjanya. Cuma nanti paling kalau udah mulai kuliah ya gitu paling jadi yang taping sore atau siang, karena malamnya aku udah pasti kuliah. Jadi kuliahnya kelas malam semua tuh udah pasti. Jadi memang benar-benar harus time management yang baik ya Kak ya. Iya harus time management yang baik. Oke, jadi Kak aku juga mau nanya nih, karena Kakak ini banyak pas time management, pasti juga ada tekanan-tekanan pressure gitu. Pernah nggak Kak terkena stres gitu atau mental breakdown gara-gara tugas kuliah gitu Kak? Biasanya bukan karena tugas sih, biasanya kalau ujian sih. Aku karena anaknya time managementnya lumayan baik dan lumayan buruk ya. Lumayan buruk tuh kadang kalau lagi ujian tuh aku agak-agak suka SKS, sistem kebut semalam. Dan sebenarnya itu menurutku agak bad habit sih. Cuman aku nggak tahu kenapa otakku tuh kalau nggak semalam itu kayak agak males untuk bekerja gitu. Tapi kalau udah malamnya tuh bekerjanya overload tapi tetap berhasil paginya gitu loh. Jadi otaknya kayak kepompa pas satu malam itu ya. Iya. Itu. Kepompa dan karena sebelumnya nggak kepompa dia agak malas gitu. 11-12 ternyata. Iya, kayaknya emang habitnya. Kak, biasanya kalau misalkan KL nih kan udah mumet banget atau lagi kepikiran yang stres, itu biasanya KL tuh ngelakuin apa sih Kak? Aku biasanya paling nonton film atau sambil nyemil-nyemil gitu sih palingan. Oh ya. Nyemil apa nih Kak? Nyemil permen, yang manis-manis sih biasanya. Oh iya. Nih Kak, di sini ada varian Yupi. Varian Yupi yang paling Kakak suka tuh apa? Favoritku tuh yang ini nih. Boleh dibuka gak sih? Oh iya. Boleh nih Kak. Ini favoritku dari kecil ini. Biasanya ada yang nggak perlu pakai sasetan lagi. Oh boleh deh digunting. Yang tinggal diambil doang tuh enak banget, dicomot. Iya betul. Ada kan yang tinggal dicomot doang tuh. Ini kayak best seller gak sih? Iya benar. Harusnya best seller sini. Iya. Jadi varian Yupi yang ini yang kayak suka ini adalah strawberry kiss ya. Ini kalian pasti tahu lah, ini paling terkenal kalau lihat permen pink berbentuk hati. Kalian pasti suka deh, ada gula-gulanya sedikit. Enak banget gak sih soalnya? Nih Kak. Wih, thank you. Nih cobain. Dan juga besides varian strawberry kiss, tahu nggak yang lagi viral belakangan ini apa? Apa? Bolicious. Seriusan, ini aku sering banget coba pas aku lagi sekolah. Ini ada kalau nggak salah ada 3 ya variannya. Ada blackberry, leci dan juga. Oh yang ini ya? Iya itu Kak. Ini baru ya? Iya itu baru. Tapi itu enak banget, seriusan. Dia rasanya kayak ada ekstrak apa sih namanya, buah apa ekstrak jus buahnya gitu. 20% fruit juice. Ini nih. Dia ada banyak rasa dia. Ada strawberry juga. Ini favorit aku sih leci. Leci. Yang ini berarti. Mau cobain nih? Iya. Boleh aja. Ini recommended banget sih. Kemasannya juga eksklusif banget gak sih? Bisa ditutup lagi. Oh jadi bisa dibawa pergi ya? Iya benar, nggak perlu takut tumpah atau apa. Ada ziplocknya ya, jadi aman kok. Dimakan nih. Sebenarnya kalau nambah bisa sampai malam ini makan ini doang. Selesai nanti kita. Nah Kak, kalau kita lanjut ya, kita ngomongin tentang hobi. Hobi KL sendiri itu apa sih dan seberapa penting hobi ini buat KL? Hobiku kebetulan dari kecil suka main bola ya, main futsal bareng teman-teman, dan kebetulan itu ke bawah sampai sekarang. Dan menurutku itu hobi yang positif ya, karena itu juga membuat kita sehat, membuat kita jadi orang yang sportif, dan kita juga ketemu banyak teman, berinteraksi juga sih. Ya pasti yang follow Instagramnya KL tuh tahu ya kan? Iya sering, apalagi zaman SMP, SMA dulu aku selalu ke sekolah-sekolah Jabodetabek biasanya, dan sampai kenal sama wasitnya. Karena dari SD, SMP, SMA tuh biasanya wasitnya dari satu entitas yang sama, jadi ya mereka terus ketemunya. Itu untuk tanding atau sparring atau bagaimana Kak? Untuk tanding. Oh untuk tanding. Nah KL pernah gak sih
karena kasihkan ngelakuin hobi itu, abis itu kegiatan sekolah yang tadi katanya perbedaan waktu dan lain-lainnya itu hampir keganggu atau bahkan udah keganggu tuh Kak? Nah, kalau ini aku mau ceritain lebih ke zaman aku SMA sama SMP sih ya. Oh, iya. Kebetulan kan hobiku futsal, dan di SMP SMA aku tuh ada ekskulnya juga. Dan waktu itu kegiatan sekolahku cukup terganggu sih ya, karena pagi harus datang ke sekolah jam 7 pagi, jam 9 pagi udah cabut ke sekolah SMA mana tadi. Paling kayak gitu keganggu sih, sempet keganggu terus, tapi diimbangi sama prestasi yang kita bawa dari bolanya itu. Kita kadang waktu itu pernah setahun bawa 3 piala juara 1. Jadi kadang-kadang kita sama gurunya, kalau Bu saya cabut buat bola ya. Oh iya boleh. Kadang-kadang gurunya juga seneng karena kita pulang-pulang selalu bawa piala. Jadi imbang. Bener juga sih. Jadi nyari prestasi ya. Iya benar juga. Nih dari pengalaman kakak kan tadi kayak konfliknya sempat ada ya gitu, nggak seimbang lah antara hobi dan juga kegiatan sekolah. Gimana caranya untuk mengimbangi itu nih Kak? Apalagi kan kita juga kaula muda yang di rumah aja pasti konten mulu ya kan. Gimana tuh cara ngimbanginnya? Untuk mengimbanginya gimana ya? Lebih ke time management sih. Kalau aku biasanya tiap hari Minggu tuh aku selalu nge-review tuh seminggu udah ngapain aja dan seminggu ke depan tuh mau ngapain aja. Aku sih biasanya selalu gitu. Tiap hari Minggu itu selalu evaluasi. Nah, kalau menurutku sih evaluasi itu sangat bagus untuk aku udah ngelakuin itu selama beberapa bulan dan progresnya sih bagus. Jadi setiap seminggu kita evaluasi time management kita, apa yang kita lakuin, goals kita apa yang udah kecapai dan belum yang kecapai, gitu sih. Jadi kita tahu waktu kita digunain buat apa aja kayak dan bagaimana cara ngaturnya gitu ya. Lebih ke evaluasi waktu sih. Jadi itu cara kakak bisa time management yang baik ya dari evaluasi itu ya. Iya benar-benar. Karena aku juga kadang kan aku juga tadi bilang kan sebenarnya aku juga time managementku agak baik dan agak buruk. Jadi yang buruk itu kita evaluasi tiap minggu. Jadi waktu hari Minggu itu minggu depannya udah bisa lebih baik lagi. Biasanya aku per hari Senin, Senin ini harus udah gini nih. Jadi ada pacuannya gitu. Iya benar. Iya. Oke Kak, nih jadi kakak ini sendiri ada nggak pesan buat warriors dan UPers di luar sana yang suka stres karena tugas sekolah atau kuliahnya gitu? Kalau saran dari aku sih lebih banyak bergaul ya, karena aku kan juga kebetulan atau cari hobi yang rame gitu lah. Kayak aku kan hobinya main bola, jadi sekali hobi itu ketemu temen lah, ngobrolin itulah. Jadi sekali hobi itu langsung sepaket gitu. Habis main bola kita nongkrong lah, kita makan dulu lah di mana, roti bakar mana gitu. Jadi itu udah sepaket tuh. Kalau menurutku cari hobi yang bisa ketemu orang banyak sih. Iya benar-benar. Jangan nyari hobi yang sendiri juga, misalkan main game sendirian itu agak kurang juga sih. Mending cari yang bisa bersosialisasi juga. Tapi juga di lain kata sehat juga kan. Iya benar, apalagi futsal kan itu sambil lari gitu. Dan melatih sportivitas juga kan. Oh iya benar-benar. Iya. Jadi pesan dari KL ini adalah cari hobi yang bisa ini ya. Iya, yang dapat membangkitkan ya. Sepaket semua. Sekaligus jadinya. Oke, sebelum masuk pengumuman pemenang, hobi gak selalu mahal, tapi bisa saja yang simple seperti baca, dengar musik, bisa juga ngemil makanan yang kita suka kayak Yupi. Kayak aku nih, suka banget makan Yupi, apalagi karena Yupi tuh variannya banyak banget kan. Udah gitu, udah variannya banyak, rasanya banyak, bentuknya pun lucu-lucu. Jadi pas aku lihat tuh kayak menimbulkan hal-hal yang kreatif gitu di dalam otak. Emang kamu doang, aku juga suka Yupi tahu. Dan aku juga jamin nih pasti semua anak siswa-siswa yang ada di Indonesia ini pasti suka Yupi. Karena Yupi ini enak banget dikonsumsi dari segala macam usia ya. Favorit banget sih. Seriusan ini snack kita sehari-hari bahkan aku kalau makan di sekolah. Yap, benar banget. Ya, nah kita di sini ada beberapa cerita nih dari Warriors and UPers yang udah DM di Instagram kita tentang bagaimana cara mereka untuk tetap happy setiap hari. Nah, cerita yang terpilih ini akan langsung dibacain ya sama KL. Selamat nih ya yang cerita terpilih. Ada dua nih. Iya. Langsung aja kali ya. Iya, langsung aja kali. Langsung. Yang pertama dari Rastra Ananda, hanya 2. Hai Kak, perkenalkan saya Rastra Ananda dari Tangerang. Selama masa pandemi ini, dunia mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah, bukan? Segala aktivitas yang kita lakukan pastinya dan hendaknya selalu memperhatikan protokol kesehatan. Sudah kurang lebih 7 bulan ini saya melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, yaitu PSBB. Saya sangat sedih sekaligus gembira mendengar dan mengetahui bahwa akan diadakan PSBB total lagi pada tanggal 14 September 2020 di Jakarta. Saya sedih karena Indonesia mendapat predikat terburuk dalam pelayanan kesehatan memberantas COVID-19. Namun saya gembira bahwa diadakannya PSBB ini pastinya bertujuan baik untuk menurunkan scale COVID tersebut. Untuk melewati PSBB ini, saya rasa banyak sekali hal yang sangat bermanfaat yang sudah saya lakukan dan mungkin dapat ditiru juga oleh orang lain. Kegiatan saya selama PSBB selain menjalankan kuliah daring, selayaknya mahasiswa yang lain yang saya pun memiliki cukup banyak aktivitas.
Di antaranya saya rutin melakukan jalan pagi di rumah selama minimal 40 menit sehari, mencoba hobi baru yaitu menulis cerpen hingga novel, walaupun baru beberapa halaman, mengikuti webinar rutin, redekor kamar, belajar masak-masakan yang bahkan sebelumnya belum pernah saya coba, hingga mempelajari apa itu self-love dan self-healing yang berguna bagi jiwa kita. Dari berdiam diri di rumah, banyak sekali pelajaran yang saya peroleh. Mulai dari mengenali dan memahami diri sendiri, belajar melatih emosi, menemukan hobi baru, merekatkan hubungan keluarga, hingga belajar untuk menerima kenyataan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya sekedar virus, melainkan suatu hal yang sangat membahayakan dan mematikan. Nyatanya, berdiam diri bagi kita yang mematuhinya, sangat banyak aktivitas yang dapat kita lakukan dari dalam rumah. Jadi saya sangat berharap bagi setiap orang yang mampu berdiam diri dalam rumah, jangan keluar dan membahayakan diri serta orang lain guna menurunkan scale COVID-19 ini. Mulai dari kita, sayangi diri sendiri dan orang lain karena COVID-19 ini nyata adanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari Oktav Purnomo 25, dirkbr.id, Assalamualaikum. Menghilangkan rasa bosan agar menjadi happy tiap harinya itu sesungguhnya bagi saya tidak mudah. Iya gak sih? Kadang bingung mau ngapain, ini itu bosen, hahaha. But sebagai kaum milenial, harus dong punya ide gimana nih cara biar hari-hari kita menjadi happy. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini yang memaksa kita stay di rumah aja. Kalau saya sih ngelakuin hobi yang memang saya suka. Kalau saya yaitu memasak, bikin cemilan gitu dan olahraga ringan, hehehe. Jadi tiap hari rutinitas saya di pagi harinya olahraga ringan seperti stretching 15-30 menit, dilanjut lari jogging keliling komplek rumah. Maklum ada anak kecil di rumah. So saya harus mengusahakan gimana caranya agar tubuh bisa gerak dan stay healthy walau di rumah. Maklum tanpa babysitter, hehehe lagi. Kadang melakukan stretching alias peregangan otot tiap pagi aja udah seneng, hehehe lagi. Intinya harus pintar manfaatin waktu. Nah, selain olahraga ringan, biar happy selalu, saya nih selalu bikin cemilan kesukaan keluarga. Resepnya mah browsing, hehe. Habis itu praktekin deh, alhamdulillah tiap bikin cemilan selalu hehehe. Itu guys cerita dari Ibu Oktav Purnomo 25. Hehenya banyak banget ya. Ada haha hehe, lu gak ada hoho. Belum ada WKWK aja ya. Itu dua cerita yang udah disampaikan sama KL ya, dari Warriors and Yupiers. Nah, congratulations nih, selamat buat kamu yang ceritanya terpilih akan mendapat bingkisan spesial dari Yupi. Selamat ya. Nah, kalau dari KL sendiri gimana nih tips and tricksnya supaya tetap happy and healthy? Ya kalau aku sih sebenarnya kurang lebih kayak tadi ya. Olahraga nyari yang berpaket kayak tadi, kayak dua orang ini aja juga melakukan olahraga juga karena di pandemi ini kita juga harus stay healthy, karena kalau kita tidak menjaga imun kita, apalagi kalau kita kerja di sini kan, kita siapa tahu ada OTG kita juga nggak tahu, apalagi kayak kita ke TV sana ada OTG kita nggak tahu. Tapi dengan kita olahraga, kita minum vitamin, menurutku itu kita harus jaga imun kita sendiri sih. Ya setuju banget ya sih. Oke, terima kasih Kak tips and tricksnya. Warriors and Yupiers, dari perbincangan tadi dari KL Rumi, saran-saran, tips sharing dan lain-lainnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ya di sini dapat disimpulkan bahwa ya dari perbincangan tadi ya, seperti yang KL bilang tadi, tips and triknya kita harus nyari hobi yang sepaket tadi ya. Karena banyak banget manfaatnya, dan juga kita harus tetap stay happy, stay healthy juga ya. Karena bener banget, karena di pandemi kita ini memang kita benar-benar harus jaga imunitas tubuh kita ya. Kalau menurut Anggi sendiri bagaimana ini kesimpulannya? Ya menurut aku kayak yang tadi dibilang, manajemen waktu ya kan, itu penting banget kan, karena kita harus bisa memilah hobi kita kapan, kegiatan sekolah kita kapan, terutama PJJ kan, nanti tugasnya dikumpulnya harus kapan ya kan. Nah kita harus mikirin kerjaan kita yang di rumah sama kerjaan kita yang di sekolah. Ya benar banget. Dan juga kalau kalian boring di rumah, langsung aja ngemil Yupi, anti boring. Yang strawberry kiss guys. Favorit banget gak sih? Oke deh Warriors, sampai di sini ya podcast diskusi psikologi kali ini. Thank you so much for KL yang udah bersedia untuk sharing pengalaman dan tips and triknya tentang stress management dan mengimbangi hobi dan sekolah di episode spesial kita kali ini. Sama-sama. Ya, dan juga kita punya bingkisan spesial. Gift nih buat KL nih. Ya, dari Yupi. Ya, bener banget. Tuh strawberry kiss-nya tuh kayaknya udah kelihatan tuh langsung di depan ya. PSBB makin melebar kayaknya. Hampers gini nih. Oh ya, thank you Yupi. Welcome Kak, sama-sama. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Episode kali ini terwujud karena kerjasama KBR,
Into the Light, dan Yupi. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan di sekitar, dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri. Yap, benar. Caranya adalah Menumbuhkan perasaan gembira, karena perasaan happy dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dan kita akan menjadi lebih sehat. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu ya, Warriors and Yupiers. Aku Widi. Aku Anggi. Pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Dadah. Bye.